Akhir-akhir ini banyak kertas-kertas bertebaran di jalan, di tempat sampah, bahkan dibuat bungkus jualan yang tertuliskan ayat-ayat Al-Quran, hadis, atau ilmu syar'i. Lantas, mereka benar-benar tidak tahu atau mereka sengaja melakukannya. Mari kita cari tahu bagaimana hukumnya dan tanggapan Islam mengenai ini. Mari kita simak bersama-sama. yakni membuang mushaf atau membuang kertas yang tertuliskan ayat Al-Quran, hadis, dan juga ilmu syar'i adalah fejalalahnya dibuang di sembarang tempat. Ada yang di tempat sampah, di jalanan, bahkan dibuat bungkus untuk jual beli. Naudzubillah. Hal ini bagaimana sih pandangan Islam? Dan semoga ini bermanfaat para sahabat Al-Fatih setelah kami mengulasnya. Bagi para sahabat yang mengetahuinya, baik teman, saudara, tetangga yang melakukannya, tolong diingatkan. Lantas bagaimana pandangan para ulama? Yang pertama, kita telaah pendapatnya Al-Imam Nawawi. Yakni beliau Al-Imam Nawawi mengutarakan dalam kitabnya Majmu' Syarahnya Muhadzab, penjelasan dari kitab Muhadzab, yakni juz 2 halaman 71 kecetakan Darul Fikr, bahwasanya beliau Al-Imam Nawawi mengatakan semua ulama sepakat bahwasanya menjaga mushaf, memuliakannya hukumnya wajib, dan barang siapa melemparnya pada kotoran, pada tempat kotor, maka hukumnya kufur, keluar dari Islam, dikarenakan itu ada ihanah, ada meremehkan pada Al-Quran itu, dan itu menciderai keimanan kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih mushaf yang dimaksud di situ? Yakni mushaf itu sesuatu yang tertuliskan ayat Al-Quran. Yakni baik itu kertas atau kulit, dedaunan, atau bahkan kayu dilempar kepada kotoran. Oh, intinya ada unsur ihanah, ada unsur meremehkan. Itu bisa menciderai keimanan kepada kitabnya Allah dan bisa menyebabkan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Yang kedua, yakni Syekh Sulaiman Al-Bujairami dalam Hasyiah Al-Bujairaminya, beliau mengatakan, dan haram meletakkan mushaf di atas bumi atau di atas tanah, bahkan wajib mengangkatnya. Hal ini disebutkan dalam Hasyiah Bujairami juz 1 halaman 376. Dan ini Masya Allah ya, sering terjadi pada masyarakat setelah membaca Yasin ditaruh di lantai atau undangan ya. Undangan di situ ada tulisan bismillahnya. Kalau orangnya tidak ada, ditaruh di bawah pintu. Atau bahkan tuan rumahnya setelah membacanya, membaca unjangan, padahal di situ ada tulisan Arabnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan lain sebagainya, dibuang di tempat sampah dan lain sebagainya. Itu sangat bahaya sekali. Maka dari itu para sahabat, jikalau kita mengetahui teman kita, saudara kita, tetangga kita yang melakukan hal itu, mari kita cegah. Mari kita ingatkan dengan yang baik. Semoga itu bisa menghentikan pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh syariah atau tidak dibenarkan oleh hukum Islam itu. Terus para sahabat Al-Fatih, bagaimana solusinya? Jikalau kita menemukan lembaran kertas tertulisan Al-Quran ada di lantai, ada di tanah, ada di tempat sampah, bahkan dibuat bungkus jual beli, maka solusinya yang pertama yakni kita mengambilkannya dan mengamankannya. Kita taruh pada tempat yang aman dari gangguan orang atau diinjak-injak orang atau dibuat mainan anak-anak. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, kita membakarnya. Supaya apa? Supaya tulisan mushaf pada kertas itu hilang. Kita tujuan membakarnya bukan meremehkan ayat Al-Quran, tapi mengamankan isinya. Atau jikalau kita kesulitan membakarnya, kita rendam dengan air supaya tulisan dalam Al-Quran itu luntur tintanya, sehingga kita bisa mengamankan tulisan Al-Quran atau tulisan hadis yang ada pada kertas itu. Dan pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abdissalam dan juga dikutip oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Mathalib. Para sahabat Al-Fatih, ada juga keistimewaan jika orang itu mau mengambil kertas yang tertuliskan bismillah, kita ambil, kita amankan,
Maka apa keistimewaan? Yang disebutkan dalam Hasyiyah ala Mukhtasar Abi Jamroh lil Bukhari halaman 4, di sana disebutkan bahwasanya man rafa'a qirtasan minal ardi fihi bismillahirrahmanirrahim ijlalan lahu. Barang siapa yang mengangkat kertas dari tanah, dari atas tanah yang di sana tertuliskan bismillahirrahmanirrahim karena memuliakannya, kutiba indallahi minasyiddiqin, maka dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang siddiqin, dan juga wa khuffifa an waladaihi wa in kana musyrikain, dan orang tuanya yang masuk neraka akan diringankan siksanya walaupun kedua orang tuanya adalah orang musyrik. Masya Allah, la quwata illa billah. Hanya dengan mengangkat, mengamankan asma Allah bismillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan fadilah pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Al-Fatih, sebelum kita tutup, sekali lagi kami mengingatkan, jikalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang membuang lempiran tertuliskan bismillah atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, hendaklah kita nasihati dengan yang baik dan kita amankan kertas tersebut. Kita amankan kertas tersebut seperti apa yang kami jelaskan tadi. Dan insya Allah antum semuanya mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Antum semuanya tercatat sebagai orang yang siddiqin dan akan diringankan siksa orang tuanya. Masya Allah, la quwata illa billah. Para sahabat, semoga ini bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga kita semuanya bisa bertemu di akhirat dalam syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita husnul khatimah, bisa bersama-sama di akhirat dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita telah mengetahui bagaimana hukum menelantarkan Al-Quran. Jangan sekali-kali kita berani menelantarkan Al-Quran. Dan juga jikalau kita mengetahui teman kita, saudara kita yang telah menelantarkan Al-Quran, maka hendaklah kita mengingatkannya atau bahkan kita sendiri melihatnya, maka wajib bagi kita untuk mengambilnya dan mengamankannya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Abdi Fatih dan klik loncengnya. Mantap. Teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Abdi Fatih dan tekan loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat, berkah. Subscribe channel Abdi Fatih.